Bisa. Dasar untuk pengetahuan 3.2 itu menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Sedangkan kompetensi dasar untuk keterampilan menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Nah, itu kadernya ya. Nah, dari kader ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran inilah nanti akan kita capai selama proses belajar ya. Di situ ada 3. Yang pertama, menganalisis perkembangan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika gelombang, dan percaya diri ya. Kemudian membandingkan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang dengan percaya diri. Yang ketiga, merancang atau membuat model atom. Model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan mekanika gelombang dengan percaya diri. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya anak semua mengenai teori perkembangan teori atom. Kira-kira ada yang bertanya, apakah itu perkembangan? Tahu apa perkembangan? Ya? Coba. Apa itu perkembangan? Dari hal? Ya. Pernah dengar kata atom? Pernah. Apa itu atom? Bom. Anas, bom. Nah sekarang, untuk belajar teori atom, coba kalian ambil kertas, silahkan disobek-sobek. Disobek, kelompoknya deh. Ya, disobek. Ya, sampai dia bagian kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sobek-sobek, disobek. Sobek terus kertasnya. Jangan dihanggut ya. Sobek. Ya. Sampai diperoleh bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ayo. Nah, kalau di sini begini, kelompok ini, ya. Ya. Nah, kira-kira muncul tidak pertanyaan kenapa bagian terkecil sudah terkecil ya? Yang terkecil masih bisa dibagi? Tidak bisa? Nah, belajar perkembangan teori atom akan menjawab kita punya kegiatan hari ini ya. Oke, lanjut. Sekarang ibu akan bagi dalam kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok yang Gina. Mana Gina? Aulia, Lutfia. Kelompok kedua, Salsabila. Kelompoknya Wirid, kelompok 3. Kelompok 4, Agustina dan teman-teman. Kelompok 5, Naysila dan teman-teman. Oke. Sekarang di depan kalian sudah ada LKPD ya. Nah, untuk menjawab LKPD akan ditanyakan materi kita pada hari ini. Silakan disimak dengan baik. Perkembangan teori atom. Oke, atom. Apa sih yang dimaksud dengan atom? Pernah kan kalian mendengar istilah atom? Iya, jadi atom bisa kita katakan dengan bahasa yang sederhana bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Walaupun seiring perkembangan zaman, pengertian ini terus berkembang, di mana atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu benda, karena di dalam atom itu masih ada partikel-partikel lagi seperti proton, neutron, dan elektron. Nah, kita akan belajar itu semua di video kali ini. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai perkembangan teori atom, oke, silahkan teman-teman perhatikan benda-benda di sekitar teman-teman. Oke, kita ambil contoh meja. Meja itu terbuat dari kayu. Nah, kayu itu mengandung unsur yang disebut karbon. Secara kimia diberi lambang
C, ya, yang berarti karbon. Nah, karbon ini terdiri dari atom-atom karbon yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ketika kalian membelah kayu itu sampai dengan bagian yang sudah tidak bisa dibelah lagi, itulah yang dimaksud atau itulah yang dinamai dengan atom. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah kita melihat atom? Iya, jadi kita memang tidak bisa melihat atom dengan mata telanjang. Nah, tapi baru-baru ini di zaman sekarang kita bisa melihat atom dengan bantuan suatu alat yang bernama scanning tunneling microscope. Seperti ini alatnya, dan hasil dari scanning tunneling microscope bisa kita lihat seperti pada gambar berikut. Ya, jadi kalau di biologi itu ada namanya mikroskop. Mikroskop itu bisa mengamati sel. Nah, kalau kita mau mengamati atau kita mau melihat susunan atom-atom dari suatu benda, elemen di dunia ini menjadi 4. Jadi ada api, udara, tanah, dan air. Kemudian zaman setelahnya ada yang namanya alkemi di Arab, ilmuwan di Arab yang sudah mempelajari sifat-sifat zat. Nah, mereka ini fokus pada merubah logam-logam menjadi emas. Nah, di zaman alkemi ini banyak simbol-simbol dari unsur-unsur pada saat itu, ya, seperti Ag itu diberi simbol bulan sabit dan seterusnya. Kalian bisa lihat pada gambar ini. Inilah yang disebut atau dikatakan sebagai zaman kimia klasik, di mana kemudian atom pada saat itu belum berdasarkan pada data-data eksperimen. Nah, kemudian pada zaman kimia modern itu diawali oleh yang namanya Dalton, ya. Dalton ini mengemukakan teori atomnya pada tahun 1803. Nah, sekitar 90 tahun kemudian Thomson mencetuskan teori atomnya. Lalu sekitar 13 tahun kemudian ada Rutherford yang mencetuskan teori atomnya. Kemudian dilanjutkan dengan 2 tahun setelahnya disempurnakan oleh Bohr, dan kemudian tahun 1926 sampai saat ini adalah teori atom mekanika kuantum. Nah, mari kita kupas satu persatu, ya. Oke, kita mulai dari teori atom Dalton yang tadi dicetuskan sekitar tahun 1803, ya. Jadi pada saat itu Dalton mengemukakan postulatnya. Yang pertama, materi tersusun atas sejumlah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel itu disebut atom. Jadi ini seperti pengertian dari Leibniz dan Democritus tadi, ya. Kemudian postulat Dalton yang kedua adalah atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, baik volume, bentuk maupun masanya, dan berbeda dengan atom-atom pengusung unsur lain. Maksudnya seperti ini. Atom-atom dari unsur karbon itu semuanya sama, baik volume, bentuk maupun masanya. Nah, atom-atom penyusun karbon ini itu berbeda jika dibandingkan dengan atom-atom penyusun oksigen, ya. Seperti itu. Jadi kalau dalam satu unsur itu atomnya sama, tapi kalau dengan unsur lain atom-atomnya berbeda. Postulat yang ketiga adalah dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Jadi sebenarnya kalau kita bicara reaksi kimia itu yang terjadi hanya penggabungan dan pemisahan atom. Kemudian postulat yang keempat adalah atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul
dalam angka perbandingan yang bulat dan sederhana. Jadi ada atom satu bergabung dengan atom lain membentuk sesuatu yang kita sebut sebagai molekul. Nah, penggambarannya seperti ini. Jadi ada atom itu kalau dari satu unsur sama, kemudian kalau digabung dengan unsur yang lain itu membuat suatu yang disebut dengan molekul. Seperti itu ya. Nah, kemudian postulat Dalton ini bertahan sampai dengan 90 tahun ya. Jadi cukup lama postulat ini bertahan. Kemudian ternyata teori atom Dalton itu apa namanya? Jadi kelemahan teori atom itu adalah tidak bisa menjelaskan gejala kelistrikan pada suatu benda. Nah, yang kemudian teori atom Dalton ini disempurnakan oleh Thomson, ya, di mana pada saat Thomson mengemukakan teorinya itu didahului oleh penemuan elektron, ya. Jadi elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Nah, menurut Thomson, atom harus mengandung elektron karena gejala kelistrikan yang kita amati itu listrik itu adalah sebenarnya adalah elektron yang mengalir. Dan yang kedua, karena atom itu bersifat netral, maka dalam atom harus mengandung muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Sehingga Thomson itu menggambarkan atom itu seperti bergerak. Jadi bulannya ini bermuatan positif, sementara ada elektron yang tersebar, ya. Oke, kemudian teori atom Thomson ini disempurnakan oleh teori atom Rutherford, di mana teori atom Rutherford ini didasarkan oleh suatu percobaan yang sangat terkenal yang disebut dengan percobaan sinar alfa. Nah, percobaannya seperti ini. Jadi ini ada partikel alfa, simbolnya adalah alfa ya. Partikel alfa ini bermuatan positif yang ditembakkan ke dalam tank emas. Jadi ini adalah emas ya. Ini adalah emas. Kemudian ditembakkan partikel alfa atau muatan positif ke dalam emas ini. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah sinar alfa ini banyak yang diteruskan. Ada juga yang dibelokkan dan ada juga yang dipantulkan. Nah, sehingga dari percobaan ini Rutherford memberikan kesimpulan bahwa sebagian besar atom berdiri atas ruang hampa. Kenapa ruang hampa? Karena tadi sinar alfa ternyata banyak sekali yang lurus, ya. Kalau lurus itu artinya dia tidak punya halangan atau dia tidak menabrak sesuatu. Nah, sehingga Rutherford itu berkesimpulan bahwa sebagian besar atom berdiri atas ruang hampa. Yang kedua, partikel yang mengalami pembelokan adalah partikel alfa yang mendekati inti atom. Lalu yang ketiga, partikel yang dipantulkan adalah partikel alfa yang menabrak inti atom, ya. Jadi kan tadi ada yang dibelokkan. Kalau yang sinar yang dibelokkan itu berarti dia mendekati inti atom. Kalau yang dipantulkan berarti karena sinar alfa ini muatannya positif, maka ketika dia menabrak sesuatu lalu dipantulkan, artinya sesuatu yang ditabrak tadi bermuatan sama dengan partikel alfa. Ya, sehingga nanti Rutherford itu berkesimpulan bahwa ada inti atom yang muatannya sama dengan alfa. Nah, teori atom Rutherford itu dinyatakan seperti ini. Yang pertama, atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Ya, ini hasil dari percobaan tadi. Jadi inti atomnya bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Kemudian, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Dia karena karena sinarnya tadi lurus, maka sebagian besar itu atom terdiri dari ruang kosong. Yang ketiga, oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Lalu yang keempat,
Di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi atom. Nah, kalau kita gambar, maka teori atom Rutherford atau model atom Rutherford itu dinyatakan seperti ini. Jadi ada inti yang tadi bermuatan positif, kemudian ini ada ruang kosong, lalu ada elektron yang bermuatan negatif yang ini dia bergerak mengelilingi ini. Ya, jadi model atom Rutherford itu dapat digambarkan seperti ini. Nah, karena elektron itu mengelilingi inti terus menerus, ya, dan inti itu bermuatan positif, pastinya elektron itu lama akan kehabisan energi. Sehingga dia kalau kehabisan energi, elektronnya bisa jatuh ke inti. Nah, hal inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh teori atom Rutherford, ya. Sehingga kelemahan dari teori atom Rutherford adalah Rutherford tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Yang hal ini selanjutnya disempurnakan oleh Bohr. Nah, pada teori atom Bohr itu Bohr menyebutkan bahwa dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Kulit ini merupakan gerakan stasioner. Stasioner itu artinya tetap, ya, dari elektron dalam mengelilingi inti dengan jarak tertentu. Nah, selama elektron berada pada lintasan stasioner tersebut, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Jadi pada saat elektron tadi berputar mengelilingi inti, kenapa dia tidak jatuh ke inti? Karena menurut Bohr itu elektron berada pada keadaan stasioner di mana dia tidak melepas maupun tidak menyerap energi, sehingga dia bisa terus-menerus pada lintasannya. Nah, seperti itulah teori atom menurut Bohr. Nah, kemudian elektron yang tadi pada lintasannya tadi ternyata dapat berpindah atau dapat beralih dari satu kulit ke kulit yang lain, ya. Dan peralihan ini energinya sama dengan persamaan. Pelangnya dapat dihitung. Kemudian yang keempat, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Ya, jadi dia punya momentum sudut pada lintasannya tadi. Nah, kalau kita gambarkan teori atom Bohr, model atomnya akan seperti ini. Ya, jadi ada inti bermuatan positif, kemudian ada elektron di sini yang mengelilingi inti, ya. Elektron mengelilingi inti begitu, dan ini elektron ini tidak jatuh ke inti karena tadi oleh Bohr dinyatakan sebagai keadaan yang stasioner, itu ya. Kemudian ini di kulit kedua juga ada elektron yang dia mengelilingi inti. Kulit ketiga juga ada elektron yang mengelilingi inti. Nah, elektron pada kulit kedua ini menurut Bohr bisa pindah ke kulit ketiga maupun ke kulit pertama dengan melepaskan atau menyerap energi. Jadi kalau elektron ini tetap tidak melepas maupun tidak menyerap energi, maka dia tetap pada lintasannya, gitu ya. Nah, kulit pertama itu oleh Bohr disebut sebagai kulit K. Kulit kedua disebut sebagai kulit L, dan kulit ketiga disebut sebagai kulit M. Ya, jadi seperti itu teori atom menurut teori modern yang tadi dimulai dari atau Dalton. Oke, sudah diperhatikan tadi? Nah, tadi perkembangan teori atom mulai daripada Dalton sampai dengan Niels Bohr, ya. Yang kita bahas sampai pada mekanika gelombang. Untuk mekanika gelombang nanti bisa berikan di KPD ya. Nah, sekarang di KPD tadi ada beberapa soal. Untuk menjawabnya tadi sudah menonton materinya ya. Selain di materi, ini ada ibu bagikan bahan ajar ya, per kelompok bahan ajarnya. Nih. Silakan dikerja ya. Nah, kemudian jika dibahas
Selain di situ tadi dari siaran video, ada di LKPD, ada di bahan ajar, boleh gunakan HP-nya mencari jawabannya ya di LKPD. Sebagian mengerjakan LKPD, sebagian mengerjakan untuk keterampilan ya, menggambar model atom. Silakan, ibu kasih waktu 30 menit, ya. Silakan dikerja. Jika ada yang tidak jelas, boleh bertanya. Dimanfaatkan waktunya untuk mengerjakan LKPD. Boleh cari di Nah, kamu kerja. Nah, sini, ayo sini. Kamu mana? Boleh bawa juga. Nanti bilang. Ada kata. Jadi sebagian saya akan itu sebagiannya. Kamu tolong ya. Ya. Iya, iya. Ini. Nah, sudah aku udah punya. Ini sudah bisa nih. Ya, oke, silakan nak. Diskusi kelompok ya, di kelompok kecil dulu.
Jadi dimanfaatkan waktu ya. Kasih ya. Mana tadi kan? Sini tuh, misinya ini tuh. Buka dulu coba. Jodohin nanti. Ingat kan garis? Kenapa kamu Bukan dari tas bapak. Polanya. Polanya. Iya kamu terus. Kenapa saya sudah? Yang waktunya tinggal 30 menit. Ya, waktu tinggal 30 menit setelah selesaikan penelitian. Setelah itu presentasi kelompok. Kenapa bisa saya dari situ? Kelompok 5 ini ya? Salah aja kelompok 5. Ini kelompok 4. Apa itu? Perpor. Polanya ini bu. Di bawah, nah di bawah. Buat tabel bawahnya. Tampuk di bawah saja. Iya. Masing-masing kelebihan dan Triathlon. Apa kelebihannya Dargun, apa kekurangannya?
ya.
Mau Jo, baru. Nanti bukunya. Kelompok 5 sudah siap, kelompok lain.
Yang lain perhatikan lima kelompoknya ya. Ayo nak kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nisa dari kelompok 5. Di sini saya mewakili kelompok 5 mau menjelaskan tentang jenis-jenis atom dan apa saja yang ada di dalam atom. Yang pertama, atom Dalton. Kelompok lain yang perhatikan tanggapi dan menghadapi tentang kelompok 5. Atom Dalton. Atom adalah bagian terkecil suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi, dan unsur terdiri atas atom-atom yang sama sehingga Ayo nak. nomor 2, atom Thomson. Thomson. Oh, atom Thomson. Atom Thomson terdiri dari atom bola pedal, dan elektron. Nomor 3, atom Rutherford yang terdiri dari inti atom, orbit, dan elektron. Yang keempat, atom Bohr yang terdiri dari orbit, elektron, inti atom, dan kulit. Yang kelima, atom mekanika kuantum. Mekanika gelombang atau mekanika kuantum ya. Yang terdiri dari ruang terpisah dan elektron dalam atom dan inti atom. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Kasih aplaus semuanya. Nah, sekarang bagaimana kelompok lain? Ada yang menanggapi kelompok 5? Kelompok 1, 2. Ada tanggapan? Nanti tempelkan di sini ya. Nanti teman lain jangan lihat kelompok berikutnya. Kemudian kelompok 4 ya. Kelompok ke depan. Ya, kelompok 3 silakan nak. Ya, inilah kelompok 3. Silakan nak. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu atom Dalton. Bagian terkecil suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi, dan unsur terdiri dari atas atom yang sama sehingga mempunyai sifat fisika dan kimia yang sama. Yang kedua yaitu atom Thomson. Atom merupakan bola yang bermuatan positif dan di dalamnya terbesar elektron yang bermuatan negatif. Ya, tersebar elektronnya. Yang ketiga yaitu atom Rutherford, yaitu atom adalah bola berongga
yang tersusun dari inti dan elektron yang mengelilinginya. Yang keempat yaitu atom. Bor. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu. Yang kelima yaitu mekanika kuantum. Menjelaskan partikel tak hanya gelombang melainkan gelombang probabilitas. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 4, 5 bagaimana tanggapan? Bagaimana? Ya, kami belum selesai. Kelompok 1. Apa itu? Silakan dimenuliskan hasilnya lah. Kelompok 1. Yang belum silakan dipercepat selesaikan. Ya, kelompok 4 ini. Oke? Kelompok 1. Ada kelompok ini. Kelompok yang sudah boleh ditempelkan ya di dinding. Nanti teman lainnya boleh jalan melihat hasil kelompoknya ya. Oke? Bagaimana sudah ya? Nah sekarang anak-anak semua, LKPD-nya tolong dikumpul. LKPD-nya tolong dikumpul nak. Kelompok 1, kelompok 2, kumpul LKPD-nya. Ayo. Ayolah kelompok 1. Kelompok 2, LKPD-nya akan dikumpul. Sudah lengkap nomor teman-temannya? Kelompok 2. Kelompok kami. Kelompok 3. Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Oke? Nah, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan soal untuk menguji sampai di mana pemahaman kalian pada materi hari ini. Nah, soalnya ada 2 nomor, bisa dilihat? Nomor 1, itu gambarnya jelas kelihatan? Nah, silakan dijawab di kertas selengkap. Ibu akan ambil nilai untuk 2 nomor. Ya, nomor 1, model atom Rutherford pada gambar nomor berapa? Kemudian nomor 2, itu Volcanic teori Thomson dititik beratkan pada apa? A. Atom terdiri dari elektron. D. Elektron sebagai penyusun utama atom. C. Atom sebagai bola pasir. D. Atom sebagai bola pasir terbentuk positif. Kemudian E. Proton dan elektron adalah bagian penyusun atom. Ayo silakan dikejar waktunya 5 menit. Langsung jawaban baca lah.
Ayo, yang mau jawab nomor 1 siapa? Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, nomor 1, nama kerabat terpon. C. Ya, bagian C. Ya, gambar ketiga. Yang lain? Ya, alhamdulillah bagus sudah paham ya terpon modelnya seperti gambar nomor 3. Kalau gambar nomor 1 seperti siapa? Dalton. Ya, Dalton. Kemudian gambar nomor 5? Nomor 5? Mekanika. Ya, pintar. Nomor 2, apa jawabannya nak? Ya, kalau teori atau Thomson dia menitik beratkan pada apa jenis teori? Ya, pada elektron. Baiklah. Itu kasih aplaus untuk kalian semua ya. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan materi kita pada hari ini? Ayo nak. Kelompok 1 ada kesimpulannya? Ya, silakan. Yang lain mana? Masing-masing teori atom ada kelemahan dan kelebihan. Ya, ada kelemahan dan kelebihannya ya. Kemudian ada yang lain? Ya, silakan kelompok 2. Dengan mempelajari perkembangan teori atom dapat disimpulkan bahwa teori atom mengalami perkembangan dari teori atom sampai mekanik gelombang. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi kelompok lain? Kelompok 5? Ada? Nah, itulah tadi kesimpulannya ya. Dengan mempelajari perkembangan teori atom, kita bisa mengetahui bahwa model atom dimulai dari model Dalton, Thomson, Rutherford, Nesmore, dan mekanika gelombang. Kenapa mengalami perkembangan? Karena masing-masing teori ada kelebihan dan kelemahannya. Kelemahan dari Dalton dijelaskan oleh Thomson. Thomson kelemahannya dijelaskan oleh Rutherford. Ya. Nah, sampai sekarang mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Nah, sekarang setelah belajar kimia hari ini, bagaimana perasaannya semua? Apakah bisa dipahami materi hari ini? Bisa. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebagai awal untuk kalian ada soal ya, dikerjakan di rumah. Insyaallah pada pertemuan minggu depan kita akan mempelajari partikel penyusun atom. Ada elektron, proton, neutron, nomor atom dan nomor massa. Oke? Sebelum berakhir, tolong pimpin doa dulu nak. Ayo. Aras mana Aras? Aras sudah menghilang? Yang lain nak? Pimpin doa dulu nak. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita